Nah, jadi di editorial review kali ini The Tickers, kita topiknya ini adalah kuda Troya Amerika untuk Indonesia. Kayaknya memang kita dari kemarin detik Trump jadinya ya. Kita ngomongin Trump terus ya saya. Tapi memang sekarang bisa dibilang mungkin sudah mencapai garis akhir lah. Tadi saya juga bilang jadi 19%. Dan juga kita ingin tahu nih lebih dalam apakah 19% ini merupakan suatu kabar gembira atau ada udang di balik batu. Walaupun tadi kita udah bahas juga sama Mas Eka dari Mega Sekuritas. Tapi tentu kita juga ingin melihat dari POV lain. Dari Mas Yose Rizal Damuri selaku Direktur Eksekutif CSIS atau Center for Strategic and International Studies. Selamat sore Mas Yose. Selamat sore. Halo Mas Yose, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk Detik Sore hari ini. Ya, terima kasih juga undangannya. Terima kasih Pak, hari ini kita full ngomongin soal Trump gitu ya. Apalagi juga dia termasuk salah satu, kayaknya mungkin presiden yang paling sering ngumumin segala sesuatunya tuh soal di sosmed gitu ya. Kayaknya yang bikin heboh ya dia juga ngomongin dan nge-mention langsung gitu ya soal Presiden Prabowo juga di Twitter juga. Dan akhirnya kayak semua orang tuh harus tahu bahwa Trump ini memberikan semacam kebaikan gitu dengan ngasih potongan tarif sampai 19% juga. Sambil menyanjung juga Presiden Prabowo juga. Sebenarnya bagaimana pandangan seorang ekonom nih mengenai sikap seperti itu? Apa yang mau ditunjukkan sama Trump nih sebelum kita nanti masuk ke ini? Ya memang karena Trump ini kayak selebriti ya, setiap hari muncul di mana-mana memang. Seleb tweet. Tapi memang jadinya karena Trump juga kita bicara tentang kebijakan perdagangan gitu loh. Orang juga sudah mulai melihat bagaimana perdagangan itu sebenarnya sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya untuk ekspor kita, tetapi juga bagaimana konsumsi kita dan lain-lainnya. Nah, kembali ke pertanyaannya tadi, ini kan Trump sekarang ini memberikan seakan-akan memberikan potongan 13% kepada Indonesia. Dan untuk tarif yang lebih murah. Tapi kita lupa bahwa sampai sekarang sebenarnya ekspor kita ke Amerika itu banyak yang tidak dikenakan bea masuk, nggak ada tarifnya. Jadi tarifnya ini sekarang ini banyak yang 0% sebenarnya. Ya ada misalnya produk-produk ekspor seperti apa namanya tekstil, garment ataupun juga alas kaki. Kita tuh salah satu eksporter alas kaki yang cukup besar gitu loh ke Amerika Serikat. Dan ternyata selama ini kita banyak yang tidak mendapatkan bea masuk tadi. Artinya bebas aja, harganya juga nggak diotak-utik. Nah sekarang mau dikenakan 19%. Kalau itu seakan-akan kan ini adalah satu berkah yang diberikan oleh Amerika. Tapi sebenarnya juga ini kita jangan ngitungnya dari 32% ke 19. Karena yang 32% itu belum dijalankan. Tapi dari 0 ke 19%. Artinya ada kenaikan biaya masuk yang dikenakan kepada kita. Nah ini yang sebenarnya ya narasi yang digunakan oleh Trump itu memang sangat baik sekali ya. Belum lagi kalau kita lihat bagaimana ada persyaratan-persyaratan yang banyak sekali tuh supaya kita bisa tetap dapat 19% bukan lagi dapat 32%. Dan persyaratannya ini mungkin sangat overwhelming, sangat membebani dan yang nggak bisa mungkin kita kerjakan juga kelihatannya. Gitu. Dan sebetulnya apa ya, walaupun memang juga bisa dikatakan Trump ini teganya juga nggak cuma sama Indonesia, tapi juga sama negara-negara lainnya juga gitu ya. Tapi tentunya dengan dari bulan April lalu ada papan ajaib itu, habis gitu ada surat cinta, habis gitu sekarang menyanjung-nyanjung juga. Sebetulnya ada kesan we are more powerful than you gitu nggak sih, yang sebetulnya ingin ditunjukkan sama Trump atau Amerika juga sama negara-negara yang mereka anggap butuh gitu untuk memang jadi sasaran. Memang pasti itu betul sekali. Amerika menggunakan power yang dia punya, menggunakan market yang dia punya, terutama ya untuk memaksakan berbagai kehendak-kehendaknya itu. Jadi kalau sekarang ini selama ini katanya ada negosiasi antara negara-negara partner dengan Amerika Serikat, sebenarnya itu bukan negosiasi, tetapi intimidasi mungkin bisa kita sebut.
karena satu arah. Arahnya itu adalah bahwa Amerika meminta kepada negara-negara ini, termasuk kepada Eropa, kepada Indonesia, dan Indonesia serta negara lain harus memberikannya dengan berbagai ancaman-ancaman yang lain, yang termasuk nggak boleh bersama sekali ekspor ke Amerika Serikat gitu misalkan, ataupun juga nggak lagi bisa mendapatkan berbagai fasilitas dari Amerika Serikat ya. Ada beberapa negara bahkan bukan cuma masalah ekonominya, tapi masalah security-nya misalkan. Karena mereka sangat tergantung kepada security yang datangnya dari Amerika Serikat. Itu pun juga dijadikan bargaining chip ya, oleh Trump untuk mendapatkan konsesi dari negara tersebut. Jadi ya lebih banyak intimidasinya sih sebenarnya selama ini. Oke, berarti bisa dibilang kita kalah nego sebenarnya ya, kemarin ya? Bukan kalah nego ya, tetapi udah kalah posisi dari awal gitu ya. Iya sih, kalah power juga sih sebenarnya. Ketika masuk negosiasi itu, negosiasinya memang bukan negosiasi lagi, tapi jadi udah semacam one-sided negotiation atau intimidasi sebenarnya. Dan beberapa negara memilih untuk tidak melakukan negosiasi. Ya. Contohnya negara seperti tetangga kita, Singapura misalkan. Mereka memilih untuk tidak bernegosiasi. Beberapa negara bahkan memilih untuk meretaliasi atau membalas. Dan kelihatannya yang membalas itu kemungkinan malah bisa mendapatkan konsesi yang lebih baik dari Amerika Serikat. Oke. Nah, terkait dengan tarif yang baru lah, let's say kita say yes gitu ya sama si tarif yang baru 19%. Tapi kan sebetulnya ada TNC-nya, ada 4 poin yang juga harus ya sepaket gitu dengan tarif yang baru. S dan K. Iya, syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Ini gimana? Apakah sebetulnya kita bisa dapat cuan gitu ya dari itu, jadi menguntungkan untuk kita, atau kan sebenarnya lebih banyak untungnya nih dengan ketentuan yang baru, Pak? Ya, sebenarnya banyak S dan K-nya ini, SNK-nya ini ya, yang sudah ingin Indonesia lakukan juga dari waktu yang lama. Contohnya misalnya kita membuat yang kemarin ini sempat Pak Presiden sendiri, Pak Presiden Prabowo sebutkan itu mengenai kuota-kuota, kemudian juga mengenai lartas-lartas yang banyak sekali di Indonesia. Jadi Amerika meminta ini dihilangkan untuk Amerika. Tetapi sebenarnya itu juga merupakan sebenarnya udah lama Indonesia juga menginginkan untuk menghilangkan berbagai hal tersebut. Jadi ada di satu sisi ada untungnya juga buat kita untuk itu ya, untuk mengikuti permintaan dari Amerika Serikat ini. Cuma sekarang apakah kita mampu melakukan atau tidak? Karena kalau tidak melakukannya, akhirnya kita kehilangan juga apa yang diberikan 19% ini, mungkin nanti akan 32%. Kemudian contoh yang lain juga ada ketentuan mengenai transshipment. Transshipment itu artinya adalah barang-barang yang tadinya asalnya sebenarnya dari negara lain, itu kemudian diekspor, pura-pura diekspor dari Indonesia. Jadi ada misalnya dari Tiongkok ya, banyak produk-produk yang dihasilkan di Tiongkok, tetapi kemudian seakan-akan itu ekspornya datang dari Indonesia untuk masuk ke Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat sangat concern sekali mengenai hal ini. Dan di sini Amerika Serikat menginginkan bahwa nggak boleh lagi ada transshipment. Nah, itu memang kepentingan kita juga. Kenapa? Karena tentunya kita juga mau menginginkan bahwa ekspor kita tuh memang benar-benar datang dari Indonesia ya. Bukan barang-barang yang diproduksi di negara lain. Cuma apakah custom kita, bea cukai kita, itu kemudian berbagai institusi kita mampu untuk melakukan itu semua. Dan ya mudah-mudahan sih mampu melakukannya agar kita bisa juga menjadi reformasi di dalam hal tersebut.
Dan soal syarat-syarat Pak Yose, kan Trump memberikan 4 syarat nih yang SNK itu kan. Kayak misalnya pembelian Indonesia harus beli pesawat sampai bahan baku energi gitu. Dan sejauh mana hal ini akan mempengaruhi cadangan devisa dan APBN kita, Pak. Tadi Eza nanya si duitnya dari mana itu ntar ya, Pak, belinya. Itu juga salah satu syarat yang mungkin nggak terlalu pas juga ya kan. Ini biasanya semua dilakukan oleh kalau perdagangan itu dilakukan oleh bisnis sebenarnya, bukan oleh negara. Jadi tergantung bisnisnya mau mengimpor dari mana. Nah sekarang ini seakan-akan diharuskan untuk mengimpor dari Amerika Serikat. Memang mungkin kita butuh pesawat terbang. Tetapi apakah memang sebanyak itu kebutuhan pesawat terbang yang oleh airlines Indonesia? Nah kalau ternyata nggak butuh sebanyak itu, apalagi kemudian kita mengingat bahwa Boeing itu sekarang sedang banyak permasalahan lah ya. Masalah safety-nya kan di mana-mana diangkat gitu. Nah, kemudian kalau nggak ada yang mau beli dari airlines di Indonesia, siapa yang harus beli? Ya terpaksa datangnya adalah BUMN, Garuda, yang mungkin sekarang ini sedang bermasalah sebenarnya mereka juga ya, nggak sehat-sehat banget kan Garuda kita ini loh. Nah, yang kemudian akhirnya yang menanggung adalah pemerintah eventually kan akhirnya ditanggung oleh pemerintah. Nah hal-hal seperti ini sebenarnya memang perlu dilihat lebih jauh lagi apakah memang kita memerlukan itu atau tidak. Begitu juga seperti pembelian LPG misalkan. Ya selama ini kan datangnya minyak dan LPG itu datang dari Timur Tengah atau datang dari Singapura. Nah sekarang dialihkan ke Amerika Serikat. Nah tentunya akan ada pihak-pihak yang harus mengimpor dari sana. Nah siapa sih pengimportnya ini? Importirnya ini mungkin pemain-pemain baru gitu ya. Dan bagaimana mereka bisa mendapatkan izin untuk mengimpor tadi dari Amerika Serikat. Nah ini tentunya hal-hal seperti ini transparansi juga diperlukan di kita sendiri supaya kita jangan berbagai hal-hal tersebut malah menjadi ajang baru untuk korupsi ataupun juga penggelapan yang lainnya gitu. Iya, bahkan tadi Pak Jose sempat bilang kayak misalnya pesawat. Oke lah kita misalnya ternyata nggak beli sebanyak itu Pak. Apakah kalau nanti kita ke depannya nggak beli sebanyak itu, Indonesia nggak beli sebanyak itu, Trump bisa ngambek nggak sih Pak? Nah kita nggak tahu ya. Trump itu jangankan sekarang ini dalam waktu sehari 2 hari aja bisa berubah gitu loh. Dalam waktu swing banget. Dari tanggal 7 aja dia mengeluarkan surat, sekarang tiba-tiba berubah itu semuanya. Dalam kurun waktu yang cukup singkat juga. Iya seminggu aja. Apakah ini udah saklek atau mungkin bisa dinego lagi atau mungkin sebetulnya strategi apa yang dimiliki sama Indonesia gitu ya, karena kemarin sebetulnya pada saat dikasih surat cinta itu 32% kan sebetulnya reaksi atau mungkin juga dari Indonesia juga tidak seperti yang panik gitu ya, seperti seolah-olah memang juga sudah ada strategi atau plan B yang disiapkan juga untuk ekonomi dalam negeri. Sebenarnya strateginya cukup banyak ya. Salah satunya yang tadi saya katakan bahwa kita tidak bernegosiasi dan kita kemudian mencari cara lain. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah menggalang kekuatan bersama-sama dengan negara-negara lain, misalnya negara-negara ASEAN gitu ya. Dibandingkan satu persatu datang ke Amerika sana, ke Washington DC, kemudian semuanya tinggal dilepeh sama Trump gitu ya. Tawaran-tawaran mereka nggak dianggap, mendingan bareng-bareng lah jadi lebih kompak gitu. Tapi sekarang ini nggak kelihatan kan sampai sekarang. Akhirnya kita harus berasa berpuas diri dengan dapat 19%, 1% lebih rendah dari Vietnam gitu misalnya. Ini kan malah jadinya seakan gampang sekali ASEAN itu dipecah belah oleh Trump sendiri. Mereka tahu bahwa sebetulnya salah satu saingan yang cukup kuat di Southeast Asia kita sekarang lagi sama Vietnam ya, karena banyak yang lari ke sana gitu investasinya juga. Gitu. Nah ini jadi memang dipecah-pecah seperti itu gitu ya, padahal kita bisa ada kemungkinan untuk mendapatkan yang lebih kalau kita bersatu seperti itu. Iya. Pak Yose, aku mau tanya dong, sebenarnya tarif 19% ini yang dirasakan banget oleh masyarakat Indonesia tuh apa sih Pak gitu? Sebenarnya
Begini, kalau ekspor kita, terutama ke Amerika Serikat, itu memang hanya sekitar 10% dari ekspor Indonesia secara keseluruhan. Tetapi untuk produk-produk tertentu seperti garment, pakaian ya, ataupun juga alas kaki, furniture, itu tingkatannya atau prosentasenya tuh bisa sampai 50%. Jadi seperti garment itu 40% ekspor kita itu diarahkan ke Amerika Serikat. Begitu juga alas kaki 30%. Artinya kalau memang kita kehilangan pasar di sana, itu sangat cukup cukup memukul sektor-sektor tadi. Padahal kita juga tahu sektor-sektor seperti garment, seperti alas kaki, furniture, itu sektor padat karya yang karyawannya cukup banyak. Jadi memang kita harus punya kepentingan juga sih supaya dia produk-produk ini tetap bisa masuk ke pasar Amerika Serikat dengan tarif serendah-rendahnya ya. Di satu sisi seperti itu. Tapi seperti dibicarakan di tempat lain bahwa mungkin ada diversifikasi yang bisa kita lakukan kepada berbagai pasar-pasar yang lainnya yang bisa kita jajaki lebih jauh, seperti misalnya ke Eropa ataupun juga ke negara-negara yang lain, Timur Tengah, Asia, Amerika Selatan dan lain-lainnya. Ya. Dan apakah sebetulnya juga produk Indonesia juga cukup dapat bisa bersaing gitu ya dengan negara-negara yang memang juga produsen produk-produk yang sama gitu dengan tarifnya yang juga lagi-lagi dibuat bersaing juga gitu. Sejauh mana sih Mas sebetulnya kita seberapa optimistis gitu kita sebetulnya? Buat produk-produk seperti yang tadi saya katakan, itu sebenarnya Indonesia masih cukup punya competitiveness gitu ya, punya daya saing. Tetapi permasalahannya juga banyak kebijakan-kebijakan di Indonesia ini sendiri juga yang malah mengurangi daya saing dari sektor-sektor tadi. Contohnya misalnya ke garment. Ketika kita bicara tentang garment, itu kan kita bicara bahwa ada tekstil yang harus mungkin diimport dari negara-negara lainnya. Apalagi kalau kita bicara tentang sport garment, fashion sport. Wah, itu bahan-bahannya tuh perlu diimport dari negara lain. Nah, kadang-kadang atau sering sekali untuk melakukan import bahan baku ini sangat sulit sekali di Indonesia. Sehingga banyak produsen-produsen garment di Indonesia itu agak kesulitan untuk meningkatkan daya saing mereka. Nah, sekarang dengan adanya tekanan dari Trump untuk memperbaiki berbagai isu-isu tadi, mudah-mudahan menjadi lebih baik juga kepada kondisi daya saing barang Indonesia. Kayaknya masih panjang nih perjalanan kita nih untuk ke pasar Amerika. Terakhir Pak Yose, sekaligus kesimpulan juga. Berarti apakah bisa dibilang dengan turunnya tarif 32% ke 19% merupakan salah satu keberhasilan dari Presiden Prabowo begitu, karena kan Trump juga sempat memujinya kan? Atau justru ini merupakan hadiah dalam tanda kutip kuda Troya dari Trump untuk Prabowo dan Indonesia, Pak? Ya, kelihatannya mungkin ya, ini memang saya melihatnya bahwa keberhasilan dari negosiasi ini semata-mata lebih kepada domestik politik kita ya. Jadi konsumsi politik domestik, baik itu di Amerika ataupun juga di Indonesia. Coba kita lihat apa yang disebut oleh Presiden Trump. Dia menyebutkan bahwa ini satu-satunya dalam sejarah bagaimana produk-produk Amerika bisa masuk ke Indonesia tanpa akses dengan selebar-lebarnya. Itu kan jualannya ke dalam negeri sebenarnya ya, bukan benar-benar untuk kebijakan tarif dia. Tapi kemudian juga, kita memang belum mendengar dari dalam negeri nih, dari Pak Prabowo ataupun juga dari Pak Airlangga. Tetapi mungkin message yang sama itu akan dikeluarkan juga. Ya, akan dikeluarkan nanti, dan itu saya melihatnya lebih kepada konsumsi domestik politik kita, bukan benar-benar untuk menunjang
menunjang perdagangan antara kedua negara. Ada pasti keuntungannya dari sana, tetapi yang lebih dipentingkan sebenarnya adalah message politik ini seperti yang disampaikan oleh Presiden Trump pagi tadi. Dan sebetulnya juga belum ada pernyataan resmi juga ya dari Presiden Prabowo atau mungkin dari Indonesia juga mengenai respons gitu ya. Bagaimana responsnya dan juga bagaimana detailnya kira-kira. Iya. Ada kemungkinan untuk kita menego lagi, ngirim tim lagi. Bisa turun lagi nggak sih Pak tarifnya mungkin? Pak Yus langsung ketawa, enggak. Itu mestinya tanyanya ke Trump tuh langsung. karena memang seperti dari tadi kita bahas, posisi tawar Indonesia itu lebih rendah sebenarnya. Walaupun ada beberapa hal yang bisa kita jual, seperti misalnya mengenai critical mineral kritis, seperti nikel dan lain-lainnya yang bisa kita jadikan satu. Kemudian di luar dari ekonomi, itu juga banyak juga yang bisa dijual sebenarnya, yaitu adalah bagaimana posisi strategis kita, terutama hubungan dengan Tiongkok. Kelihatannya kalau dengan Tiongkok ini apapun akan dikasih gitu loh oleh Trump. Nah, ini yang mungkin juga sekarang ini sudah dimainkan ya oleh teman-teman kita negosiator dengan Amerika Serikat, bargaining chip yang bukan dari sisi ekonominya, tetapi lebih ke security ataupun ke geopolitik. Kalau bisa dimainkan lebih jauh lagi, mungkin lebih banyak lagi yang bisa didapatkan. Iya, kayaknya pengen kita take team gitu. Coba Indonesia mau kemana nih, take team nih gitu ya, dengan iming-iming yang ada gitu. Betul. Baiklah, Pak Yose, terima kasih banyak hari ini sudah ngobrol banyak sekali. Walaupun sebenarnya kita tetap harus tunggu gitu ya, seperti apa lagi ya permainan ini akan dibawa kemana gitu. Termasuk juga respon dari Presiden Prabowo juga belum keluar. Masih kita nantikan. Tapi terima kasih ya Pak ya. Ya, makasih. Sudah memberikan insight juga ke kita sore hari ini. Selamat bertugas kembali Pak. Selamat sore Pak Yose, terima kasih.